Selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat. Saya mau menyampaikan selamat memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sekaitan dengan itu, izinkan saya membacakan narasi tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga berdasarkan Injil menurut Lukas pada pasalnya yang terakhir ya, Bapak Ibu dan saudara sahabat sekalian. Pasal 24 pada ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan sahabatku yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan salah satu bagian dari sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia dan dunia ini. Walaupun terkadang kita melihat bahwa perayaan, penghayatan, dan pemaknaan peristiwa ini cenderung tidak terlalu sehebat dan seluar biasa perayaan Paskah misalnya, atau Natal, atau Pentakosta. Padahal narasi ini adalah satu keseluruhan. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga hendak mengajak kita semua untuk mendalami, memaknai, menghayati makna dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Injil menurut Lukas yang tadi dibacakan, pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53, saya coba memberikan pemaknaannya secara harfiah ya, karena ini cuma 4 ayat. Yang pertama, saudara dan sahabat sekalian, Yesus membawa mereka keluar kota. Di peristiwa kenaikan Tuhan adalah satu peristiwa dinamis ya, satu pergerakan dari satu ruang ke ruang yang lain. Katakanlah di sini ruang itu adalah sebuah kota dan bergerak ke pinggir ya. Jadi ada pergerakan di situ. Selain nanti kita berbicara tentang Yesus kemudian naik ke surga yang disimbolkan biasanya dalam lukisan itu di awan-awan. Nah, kemudian dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, selain tindakan keluar ya, misalnya istilah eklesia atau yang lainnya, itu keluar dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, tindakan liturgis atau simbol ini menjadi sangat penting karena di situ kita meyakini ada otoritas, ada penyertaan Allah di dalam Yesus yang selalu menyertai murid-murid dan tentu saja kita semua. Bahwa Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita, tapi dia selalu menyertai kita dengan simbolisasi yang mengangkat tangannya dan memberkati kita. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, kita berkata bahwa ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya. Jadi ada saat di mana Yesus bersama-sama dengan para murid, dan ada saat juga di mana ia harus pergi ke rumah Bapa di surga. Dalam kredo pengakuan iman rasuli, katakan bahwa ia mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, saya juga berharap tafsiran tentang kanan dan kiri ini juga mesti lebih adil ya, karena nanti orang yang menggunakan tangan yang kiri bisa mengatakan bahwa ada diskriminasi dalam menafsirkan. Tapi ya, mari kita memberikan maknanya yang lebih terbuka. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ia berpisah dan terangkat ke surga. Satu peristiwa di mana terjadi perpisahan antara sang guru dengan sang murid. Tapi lagi-lagi kita harus memaknainya bukan dalam satu kesedihan, tapi dalam satu pengharapan tentang penyertaannya yang selalu ada bersama-sama dengan
para murid dan tentu kita juga. Kemudian mereka sujud menyembah Dia. Jadi ada otoritas dan kemudian ada penyembahan. Sahabat-sahabat sekalian, seberapa sering kita menyadari bahwa kita harus senantiasa datang untuk menyembah Tuhan. Menyembah artinya kita merendahkan diri kita, kita mengakui selalu keterbatasan kita, dan kita berserah dan meyakini otoritas, kuasa yang besar, yaitu Tuhan. Sembahlah Dia. Dan mereka kemudian pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Perhatikan, tadi mereka dari Yerusalem bergerak ke Betania, kota ke pinggir, masuk lagi ke kota. Suatu pergerakan konstan, titik-titik yang saling terhubung satu dengan yang lain, dengan sangat bersukacita. Nah, saudara dan sahabat sekalian, perayaan kenaikan Tuhan ke surga bukan perayaan kesedihan, tetapi perayaan sukacita. Karena apa? Karena ada pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita, sebagaimana ketika Ia datang dalam peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia, dan Ia menyebut dirinya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Pada saat Ia ada bersama-sama dengan kita, pada saat Ia naik ke surga, dan pada waktunya kita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, penyertaannya sempurna dalam penyertaan Roh. Dan ayat yang terakhir, sahabat sekalian, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi peristiwa Pentakosta harus membawa kita semakin dekat dengan Allah. Dan simbolisasi kedekatan kita dengan Allah itu adalah, dalam bacaan ini, adalah senantiasa ada di bait Allah. Lebih baik satu hari di bait Allah dari 1000 tahun tempat lain. Kira-kira begitu ya, saudara dan sahabat sekalian. Artinya bahwa kita selalu ada di pusat-pusat di mana kita menemukan Allah. Dan lebih daripada itu, pada frase yang terakhir dikatakan bahwa mereka memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Kita tidak menyebutkannya di sini. Apakah mereka menyanyi? Apakah mereka berkebaktian? Tetapi memuliakan Allah tentu memiliki makna dan dimensi yang luas. Bukan saja lewat kata-kata. Memuliakan Allah juga melalui hidup, karya, dan tindakan kita. Oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, mari kita menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan penuh penghayatan. Dan kita pastikan bahwa kenaikan Tuhan membuat kita tetap dinamis, membuat kita bergerak dari zona nyaman ke zona yang mungkin penuh dengan risiko, tetapi di sana juga ada janji penyertaan Allah. Kita keluar dari ruang-ruang kenyamanan kita, dan kita berada bersama dengan orang-orang di pinggiran, orang-orang kecil, orang-orang lemah, dan kita bertumbuh bersama-sama dengan keyakinan sungguh bahwa Allah ada bersama dengan kita, penyertaannya sempurna atas hidup kita, dan kita terus menyembah dan memuliakan Dia dalam kata-kata dan perbuatan kita. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.